Sistem ekonomi kapitalisme itu tubuhnya apa? Tubuhnya adalah pasar bebas atau liberalisme. Kemudian aliran darahnya, kemarin sudah kita singgung, aliran darahnya adalah aliran uang kertas. Kemudian yang ketiga jantungnya. Kira-kira jantungnya apa? Yang disebut jantung itu pusat peredaran darah. Kalau disebut jantung berarti seluruh aliran darah itu masuk ke dalamnya, dan yang disebut jantung itu seluruh aliran darah juga keluar darinya. Maka dalam sistem ekonomi kapitalis dia juga punya jantung, di mana seluruh aliran uang itu akan masuk ke dalamnya, dan seluruh aliran uang itu juga akan keluar darinya. Tidak ada aliran uang yang tidak masuk ke dalamnya. Kita sudah tahu jantungnya apa? Lembaga perbankan. Itu jantungnya ekonomi kapitalisme. Kalau disebut jantung kita bisa tahu, itulah yang menentukan hidup matinya ekonomi. Makanya kalau kita melihat setiap kali terjadi krisis ekonomi, apa yang diselamatkan terlebih dahulu? Pasti yang akan diselamatkan jantungnya. Masih ingat krisis moneter 97-94? Masih ingat juga krisis 2008? Selalu kalau terjadi krisis, yang akan diselamatkan dulu adalah jantungnya. Rakyat mau mati kelaparan nggak penting. 97-98 menyelamatkan jantung ini digelontorkan sekitar 650 triliun uang zaman itu ya. Ingat, kurs dolar itu masih kira-kira 2.500, acuannya itulah kira-kira. Sekarang sudah 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Itu untuk menyelamatkan jantung ini. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding dengan Amerika. Kalau kita 650 triliun, kalau Amerika 6.000 triliun. Untuk menyelamatkan jantung. Krisis 2008. Nah, yang paling penting lagi apa? Setelah bicara jantung, yaitu apa? Pompanya. Jadi punya jantung itu nggak ada gunanya kalau nggak bisa mompa. Pernah lihat orang mati? Pernah lihat mayat? Itu seluruh tubuhnya komplit loh. Kepalanya ada, gembungnya ada, kakinya ada, tangannya ada, jantungnya juga ada. Tapi kenapa mati? Karena jantungnya tidak berdenyut. Jadi nggak ada gunanya manusia itu punya jantung tapi tidak ada pompanya. Nah sekarang yang memompa seluruh aliran darah itu apa? Kalau dalam ekonomi yang bisa membuat aliran uang itu terus bisa mengalir, terus bisa berdenyut, pompanya itu apa? Kemarin sudah kita singgung, pompanya tidak lain adalah suku bunga. Makanya kemarin BI kenapa menaikkan BI rate dari 7,5 menjadi 7,75. Naik 0,25. Kenapa suku bunganya dinaikkan? Karena BBM dinaikkan. Kalau BBM dinaikkan pasti akan menimbulkan inflasi. Kalau inflasi itu melonjak tinggi, istilah dalam ekonomi itu terjadi overheating, pemanasan. Kalau tubuh terlalu panas, obatnya apa? Maka yang harus di-setel pompanya. Bagaimana agar panas tidak terlalu tinggi, bagaimana agar inflasi turun, maka resepnya suku bunga harus dinaikkan. Makanya langsung keputusan kenaikan BBM langsung diikuti dengan kenaikan BI rate dari 7,5 menjadi 7,75. Sekaligus itu untuk menarik pelarian dolar yang sudah keluar dari Indonesia. Gara-gara apa? Suku bunga naik, Federal Reserve naik. Kalau suku bunga Bank Amerika naik, itu akan membuat tarikan dolar yang ada di Indonesia kesedot ke sana. Dan itu sangat bahaya bagi tubuh Indonesia. Kalau dolar sampai kesedot ke Amerika, berarti jumlah dolar akan turun. Kalau jumlah dolar turun, dolar akan naik, rupiah akan jeblok. Nembus 12.000 kan. Kenapa? Suku bunga Amerika dinaikkan. Itulah hebatnya suku bunga, nggak main-main. Jadi cukup ngatur bunga naik, bunga turun, itu aliran darah langsung ke sana kemari. Jadi kuncinya apa? Pompa jantungnya. Inilah yang disebut sistem ekonomi kapitalis. Manusia tubuhnya apa? Ternyata bukan pasar tubuhnya. Pasar hanya bagian kecil. Ternyata tubuhnya adalah politik ekonomi Islam. Dan nanti pasar itu ada pada bagian politik ekonomi Islam. Aliran darahnya sudah ketemu, yaitu emas dan perak. Jantungnya itu apa? Ternyata bukan lembaga perbankan. Jawabnya adalah lembaga Baitul Mal. Pompanya apa? Kalau pompa ekonomi kapitalisme mengandalkan suku bunga, terus pompanya pakai apa? Kalau dalam Islam kira-kira apa? Ingat, pompa itu harus berhubungan dengan lembaganya.
Siapa yang bisa menyedot uang masuk ke Baitul Mal, dan siapa yang bisa mengeluarkan uang dari Baitul Mal, itulah pompanya. Yang kalau pompanya itu tidak ada, ini semua tidak bisa jalan. Ibarat tubuh itu mati. Kenapa? Nggak ada pompanya. Itu semua darah berhenti, semua uang itu berhenti, semua bisnis berhenti. Kenapa? Nggak ada pompanya. Nggak ada yang bisa menyedot masuk ke dalamnya, dan nggak ada yang bisa memompa keluar darinya. Terus pompanya apa? Ibarat ada bank, tapi nggak boleh menerapkan bunga. Kalau bunga nggak ada yang mau menyerahkan duitnya ke bank, bangkrut itu banknya. Semua itu di bawah kewenangan khalifah. Karena yang bisa menyedot ke Baitul Mal itu khalifah, yang bisa mengeluarkan, itu bedanya fiskal Islam dengan konvensional itu apa? Kalau fiskal konvensional itu, presiden itu harus persetujuan DPR. Nggak boleh dia menyusun anggaran kecuali harus disetujui DPR, dan dia juga tidak boleh mengeluarkan anggaran kecuali harus persetujuan DPR. Dalam Islam tidak berlaku, semua di tangan satu orang, yaitu khalifah. Nomor 1 kepemilikan individu, nomor 2 kepemilikan umum, nomor 3 kepemilikan negara. Dan nanti dari pasar itu ada tetesannya, zakat, infak, sedekah. Jadi mohon maaf, yang terlalu semangat dengan zakat itu bukan jantungnya ekonomi Islam. Zakat itu hanya bonus, hanya tetesan yang masuk ke jantung. Zakat, infak, sedekah. Kemudian yang gede mana? Kalau Indonesia, insya Allah kepemilikan umum itu masuknya gede, masuk ke kas kepemilikan umum. Nah, kepemilikan negara ini masuk kas kepemilikan negara. Saya punya hitungan simulasi kasar, tapi sudah lama, tahun 2010. Ini Profesor Fahmi Ambar yang mengolah. Itu APBN Indonesia masih 1.000 triliun. Kalau kepemilikan umum dikelola secara benar dan masuk ke kas Baitul Mal, dalam rupiah kita dapat 1.764 triliun. Padahal APBN hanya 1.000 triliun. Surplusnya berapa? 700 triliun. Tanpa memungut pajak sama sekali. Sisanya aja 700 triliun. Itu bisa untuk menggratiskan sekolah, rumah sakit. Oleh karena itu, fungsi sentral Baitul Mal sebagai jantungnya ekonomi Islam, maka kuat tidaknya ekonomi Islam, jatuh bangunnya ekonomi Islam tergantung jantungnya ini. Kenapa kekhilafan dulu bisa berjalan dari sejak zaman Rasul sampai 1400 tahun? Nggak ada pengangguran, nggak ada kemiskinan. Semua makmur sejahtera. Nggak ada sepanjang sejarah Islam itu sekolah bayar itu. Ini bukan alam mimpi, ini bukan teori. Faktanya 1400 tahun sudah berjalan. Maka kalau Baitul Mal kuat, itu peruntukannya apa? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok individu. Sandang, pangan, papan. Maknanya apa? Tidak boleh ada individu yang miskin. Kalau nggak punya rumah tinggal tunjuk jari. Saya nggak punya rumah, nggak usah ke properti. Dulu Imam Ali ketika jadi khalifah, dia mengatakan saya hanya bisa tidur tenang kalau kas Baitul Mal sudah kosong. Setiap ada uang masuk, langsung saya distribusikan kepada rakyat saya baru bisa tidur tenang. Kalau itu kas Baitul Mal masih ada uangnya, saya nggak bisa tidur. Zaman Umar bin Abdul Aziz, itu nyari orang yang berhak menerima zakat itu sampai nggak ada. Itu ada orang dikasih, marah, tersinggung berat. Masa saya dikasih uang zakat itu? Memangnya saya miskin apa? Gitu. Tersinggung. Itu kasihkan tetangganya lagi marah, kasihkan tetangganya lagi marah. Akhirnya balik ke Baitul Mal. Nggak ada yang mau terima. Dan ini bukan cerita mimpi ya, ini fakta. Yang kedua, untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan. Jadi yang gratis tidak hanya pendidikan, kesehatan gratis, tidak hanya kesehatan, keamanan juga gratis. Itu TNI kasih kerjaan mengamankan kampung-kampung. Lah sekarang kita malah rakyat suruh siskamling. Itu bukan tugas kita. Siskamling tugasnya TNI sama Polri, mengamankan rakyat, dan jangan minta dibayar. Itu harus gratis. Yang ketiga, membangun institusi berat. Umumnya pabrik pesawat terbang, pabrik mobil dan sebagainya itu negara yang membangun. Termasuk infrastruktur, jalan, jembatan, jalan tol semua tapi gratis semua. Gitu. Yang ketiga, untuk kebutuhan permodalan usaha. Ini bisnisnya kumpul sini, tinggal tanya siapa butuh modal, kasih, nggak usah kembali. Itu ada bank syariah tutup sendiri kok. Walaupun tidak haram ya. Akhirnya tutup sendiri, kalah saingan sama ini. Terus untuk keperluan simpan pinjam juga bisa. Jadi seperti bank itu bisa. Jadi bank itu tidak haram. Yang haram itu transaksinya. Kalau Baitul Mal jadi bank bisa sampai ke desa-desa untuk kebutuhan jasa, transaksi dan lain sebagainya itu bisa.